Ada banyak hal di dunia ini yang tidak dan mungkin tidak bisa kita pahami. Organisasi SCP mendedikasikan dirinya untuk meneliti dan menangkap hal-hal ini, tapi bahkan mereka kadang-kadang menemukan sesuatu yang bertentangan dengan pemahaman yang sebenarnya. Hal yang tidak diketahui menakutkan bagi kebanyakan orang, tapi untuk sebuah organisasi yang mengkhususkan diri dalam mengetahui hal yang tidak dapat diketahui, misteri yang menolak untuk dipahami bisa menjadi mimpi buruk. Sebuah tim ekspedisi organisasi kehilangan kontak dengan komando mereka saat menjalankan misi di pegunungan Ural Utara Rusia. Setelah 6 jam hening, kontak radio terjalin kembali meskipun video tetap non-aktif. Seorang agen tunggal, Dr. Felsenstein, memanggil dengan putus asa melalui gelombang radio memohon seseorang, siapapun untuk menjawabnya. Komando merespon meminta pembaruan status pada krunya yang lain. Pada awalnya mereka hanya bertemu dengan suara tangisan Felsenstein yang basah dan hampa. Akhirnya dia menjelaskan bahwa mereka semua sudah mati dan dia adalah satu-satunya orang yang masih berdiri. Ada yang menangkapnya, katanya, tentang sesama agen Myers. Itu panjang, licin. Saya melihat seorang pria dewasa ditarik ke dalam lubang kecil. Dia mulai hiperventilasi. Deskripsinya menjadi semakin tidak koheren. Komando menawarkan untuk mengirim bala bantuan untuk mengumpulkan yang selamat, tapi dia memohon agar mereka tidak melakukannya. Dia tidak bisa diselamatkan pada saat ini, menggambarkan dirinya sebagai tidak lebih dari mayat berjalan. Setelah tergelincir ke dalam celah, Felsenstein mengalami patah pergelangan kaki dan ada lubang di baju hazmatnya. Komando menghormati desakannya agar tidak ada bala bantuan yang dikirim, tapi mendorongnya untuk mencoba dan menarik dirinya kembali ke permukaan dan mengambil data tambahan. Bahkan jika dia celaka, dia masih bisa memberikan informasi berharga tentang ancaman yang dia temui. Ketika Felsenstein berusaha membebaskan dirinya dari celah, dia menyelinap lebih dalam ke celah di tanah. Maju melewati rasa takut dihancurkan sampai mati, dia mencoba lagi. Berjuang melawan bara udara beracun di paru-parunya dan ketegangan otot-ototnya, dia akhirnya menarik dirinya ke kebebasan. Kemudian dia melihat sekitarnya. Dia berada di tepi jurang begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Dia menyatakan bahwa dia berada di suatu tempat di bawah atau di dalam gunung. Ada bau busuk di udara membakar matanya, kulitnya, semuanya. Komando menyuruhnya untuk tetap tenang, masih berharap untuk kemungkinan penyelamatan. Sementara itu pada akhirnya pasukan musuh mendekat dan memaksanya untuk mengungsi. Mereka meminta Felsenstein untuk terus menggambarkan lingkungannya sehingga akunnya dapat direkam untuk arsip. Mereka akan mencoba untuk kembali dengan bala bantuan ketika aman bagi mereka untuk melakukannya. Saat Felsenstein berhasil masuk lebih dalam ke jurang, dia diselimuti kabut kuning tebal. Melalui kabut dia bisa melihat ribuan telur dan tumpukan daging yang dilahap oleh makhluk-makhluk kecil dengan tubuh belatung dan wajah bayi manusia. Makhluk-makhluk itu tidak menanggapi kehadirannya, entah tidak menyadarinya atau terlalu sibuk dengan makanan mereka untuk peduli. Saat dia melewati makhluk-makhluk itu, dia melihat sebuah kuil hitam besar dengan arsitektur yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Semuanya dipoles dan tajam dengan sudut yang menyakitkan untuk dilihat. Saat dia berhenti untuk melihat lebih baik, dia menyadari bahwa dia masih bergerak entah bagaimana tanpa menggerakkan kakinya. Dia diseret oleh sesuatu, sulur melilit kakinya dan menariknya di luar kehendaknya, meninggalkan jejak darahnya. Saat dia diseret, lusinan makhluk yang tampak seperti manusia mengawasinya. Kata-kata terakhir yang direkam pada transkrip audio adalah yang paling meresahkan. Felsenstein melihat apa yang dia gambarkan sebagai malaikat dengan 1000 sayap. Malaikat itu menariknya ke dalam pelukannya, mencengkramnya ke dadanya dan koneksi terputus. Dr. Felsenstein tidak pernah terlihat lagi. Jenazah rekan-rekannya tidak pernah ditemukan. Seluruh tim pria hilang selamanya di dalam lubang neraka yang tidak dapat dipahami yang dikenal sebagai SCP-2133. SCP-2133 adalah desa tanpa nama di pegunungan Ural Utara di Eropa Timur dengan perkiraan populasi sekitar 50 orang. Desa ini dianggap berbahaya untuk dimasuki tanpa peralatan hazmat yang memadai karena keberadaan berbagai mikroba patogen dalam batas-batasnya, termasuk yang menyebabkan penyakit kusta, radang paru-paru, septikemia, dan pes, demam tifoid, influenza, kolera, dan cacar. Mimpi buruk yang benar-benar buruk bagi seorang hipokondria. Terlepas dari campuran penyakit di mana mereka hidup, penduduk 2133 tampaknya kebal terhadap efek negatif dari infeksi. Tentu saja mereka mengalami gejala fisik sampai cacat atau cacat yang terlihat, tapi mereka tidak mati dengan kecepatan yang sesuai dengan jumlah patogen mematikan yang ada di kota mereka. Orang-orang SCP-2133 tidak meninggalkannya. Organisasi tidak dapat sepenuhnya menentukan apakah mereka tidak dapat pergi atau hanya memilih untuk tidak, tapi apapun masalahnya, mereka tetap berada dalam batas desa mereka. Resistensi relatif mereka terhadap penyakit, populasi kecil, dan penolakan untuk meninggalkan perbatasan desa mereka semuanya tidak biasa. Tapi itu jauh dari hal yang paling tidak biasa tentang populasi SCP-2133. Orang-orang di desa menua dan mati, ya, tapi mereka tidak tetap mati. Mereka terlibat dalam apa yang
hanya bisa digambarkan sebagai semacam reinkarnasi. Ketika seorang penduduk desa meninggal, mereka ditempatkan di ladang di mana mereka dengan cepat membusuk. Pada malam bulan baru pertama, bayi yang baru lahir ditarik dari tanah di mana tubuh yang membusuk pernah berbaring. Versi terlahir kembali dari setiap orang terlihat seperti diri mereka sebelumnya dan membawa semua kenangan yang mereka miliki di kehidupan sebelumnya. Organisasi melakukan tes tanah ekstensif di lapangan tempat kelahiran kembali yang aneh ini terjadi dan menemukan bahwa tanah di sana mengandung cairan embrio tingkat tinggi. Di luar keberadaan cairan ini di bumi, tidak diketahui bagaimana tepatnya proses reinkarnasi ini bekerja. Penduduk desa yang dikenal sebagai SCP-2133-1 berbicara dengan dialek Rusia kuno dan kadang-kadang setuju untuk diwawancarai oleh staf organisasi yang fasih dalam dialek ini. Meskipun mereka akan duduk untuk wawancara dan mengobrol dengan anggota organisasi, mereka merahasiakan kehidupan mereka, sejarah mereka, dan budaya desa kecil mereka. Warga pertama yang berhasil diwawancarai adalah seorang pria tua bernama Aristark yang kehilangan lengan kirinya dan mengalami nekrosis pada sebagian besar kulitnya yang terlihat. Wawancara dilakukan oleh Dr. Judith Lowe, salah satu kepala peneliti dalam kasus ini. Dia bertanya kepada pria itu seberapa jauh dia bisa mengingat dan dia menceritakan saat Tsar dan Khan. Ketika Dr. Lowe mendesak pria itu tentang kelahiran kembali yang dipraktikkan oleh orang-orangnya, dia menjawab bahwa itu adalah gereja panen merah. Kami melayani sampai akhir, itu adalah syarat dari kesepakatan kita. Dr. Lowe bertanya kepadanya mengapa dia dan orang-orang yang lain akan terus menjalani hidup mereka dengan cara ini ketika hal itu menyebabkan penderitaan yang begitu nyata bagi mereka. Dia menjelaskan secara sederhana, tidak ada pilihan, panggilan tanah. Kami menjawab. Dia terus memburu masalah ini, bertanya tentang bagaimana semua ini dimulai bertahun-tahun yang lalu. Dia menjelaskan bahwa seorang pendeta wanita datang ke desa di kehidupan yang lalu. Dia menawarkan surga kepada orang-orang sebagai imbalan atas pengabdian mereka. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang menjadi semakin lelah. Mereka takut bahwa mereka telah gagal entah bagaimana dan sedang dihukum. Aristark menjadi sangat kesal pada titik ini dalam wawancara, tapi terus bersikeras gereja panen merah adalah kebenaran, tidak ada yang lain. Wawancara kedua dilakukan lagi oleh Dr. Judith Lowe yang berbicara dengan Anya, seorang gadis muda yang tampaknya berusia antara 6 dan 8 tahun. Lowe menyapa gadis itu dan mencoba mengajukan pertanyaan pertamanya, tapi Anya hanya berkata, "Kamu tidak pantas berada di sini. Pergilah." Lowe menepisnya dan menawarkan bantuan medis kepada gadis itu, tapi ditolak lagi. "Kamu tidak termasuk dalam perjanjian. Kamu tidak akan pernah mengerti." Dr. Lowe meminta Anya untuk menguraikan sifat perjanjian ini dan penjelasannya mirip dengan yang diwawancarai sebelumnya. Ada kesepakatan yang dibuat dulu sekali dan sekarang orang-orang desa akan melayani sampai akhir zaman. Sekali lagi dia bersikeras bahwa organisasi harus pergi dan itu tidak pantas di sini. Akhirnya jengkel dengan pertanyaan-pertanyaan itu, Anya hanya mengatakan ini tentang gereja. Gereja ada di sini jauh sebelum desa. Sebuah gereja batu di bawah bumi itu suci. Sebuah gereja kayu dibangun di atasnya untuk bidat salib sebelum kita memeluk iman yang benar. Karcis Alka akan mencerahkanmu, kamu hanya hidup karena dia telah memilih untuk membiarkanmu hidup. Mendengar kata karcis mungkin memberimu indikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Jika penyakit, korupsi, dan mutasi daging tidak memberimu petunjuk yang cukup, kengerian ini adalah sarkik menyeluruh. Pertanyaan terakhir Dr. Lowe tampaknya mudah. Apakah desa ini punya nama? Begitu kata-kata itu keluar dari bibir Dr. Lowe, Anya mulai memuntahkan saat hitam pekat mengakhiri wawancara. Makhluk SCP-2133-1 sebagian besar apatis terhadap agen organisasi, kecuali jika mereka menghalangi rutinitas. Para agen diizinkan masuk ke dalam bangunan manapun di desa, dengan satu pengecualian, gereja panen merah. Setiap upaya untuk mempelajari lebih lanjut tentang gereja atau memasuki temboknya disambut dengan penolakan untuk menjelaskan atau dalam beberapa kasus permusuhan langsung. Meskipun penduduk desa sebagian besar baik terhadap organisasi, mereka bukan satu-satunya entitas yang tinggal di SCP-2133. Di seluruh desa, ada sesuatu yang dikenal sebagai SCP-2133-2. Struktur organik ini yang memiliki tampilan tentakel merah tua menunjukkan permusuhan terhadap orang luar dan akan menyerang siapapun yang terlalu dekat. Mereka sangat agresif terhadap orang luar yang mencoba memasuki gereja. Sampel jaringan diambil dari tentakel untuk observasi dan ditemukan cukup mengerikan secara genetik menyerupai sampel jaringan dari manusia. Setelah wawancara dengan Anya, tim peneliti organisasi memutuskan bahwa memasuki gereja adalah yang paling penting. Gugus tugas taktis Beta 7 dikirim untuk misi ini dan setelah penduduk kota ditahan, sebuah tim yang terdiri dari 12 operator dikirim. Mereka dipersenjatai dengan radio, perekam video, jas hazmat, dan tangki udara. Saat mereka mencoba memasuki gereja, tentakel menyerang tapi ditundukkan dengan penyembur api. Rupanya seperti kebanyakan makhluk hidup, mereka tidak kebal terhadap api. Di dalam gereja, tim peneliti menemukan berhala kecil yang dibuat dari tulang dan kulit dan beberapa lainnya terbuat dari tumor, tergantung di kait besi langit-langit. Di tengah bangunan adalah pintu masuk ke sistem
gua dan gua di bawah desa membentang di luar perbatasannya ke pegunungan. Beberapa organisme yang sebelumnya tidak terlihat yang ditunjuk hanya sebagai SCP-2133-3 ditemukan di dalamnya. Satu dimatikan dan dibawa kembali ke organisasi untuk diotopsi. Makhluk itu bersifat humanoid dengan organ dan daging yang membengkak serta pertumbuhan tulang dan jaringan lemak yang berlebihan. Setelah otopsi, tim operasi menyegarkan tangki udara mereka dan kembali ke desa untuk melanjutkan penelitian mereka. Sekitar 50 menit dalam ekspedisi mereka, semua kontak hilang. 6 jam kemudian, Dr. Felsenstein akan membuat kontak radio yang terkenal dan mimpi buruk akan terungkap dari sana. Saat ini SCP-2133 dengan mudah ditahan, sebuah perimeter keamanan dipertahankan pada radius 10 km di sekitar kota. Mencegah warga sipil masuk ke dalam, ada penjaga yang ditempatkan sepanjang perimeter dengan kedok pangkalan militer Rusia. Terlepas dari sifat mengerikan SCP-2133, penduduk desa tampaknya tidak menimbulkan ancaman langsung bagi siapapun. Mereka hanya ingin dibiarkan sendiri untuk bercocok tanam dan menghadiri gereja mereka dalam siklus musim dingin dan musim panas yang tak berujung saat mereka menunggu akhir yang akan datang. Seperti yang mereka harapkan, pada akhirnya kesepakatan mereka akan dihormati dan mereka akan menemukan kedamaian. Sekarang tonton SCP-096 Pria Pemalu dan SCP-049 Dokter Wabah tertangkap untuk SCP humanoid yang lebih mengerikan.